era saya. Mbak, nggak ada orang yang bisa korupsi sendiri. Logically thinking nggak akan masuk akal. Berkat kecepatan dalam bertindak dan mengambil keputusan, serta kekompakan seluruh kader, alhamdulillah, kami berhasil Korupsi. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Saya baca UPA mengatakan bahwa saya tahu ada mastermind di sini. Seorang aktor besar yang menjerumuskan anak saya. Mempromosikan anak saya, tapi justru menjerumuskan anak saya. Kenapa Enji tidak menyebutnya dalam persidangan? Saya takut. Saya masih berpikir Keanu harus selamat, Om harus selamat. Seperti saya katakan, sulit untuk tidak bersimpati pada Enji, tapi saya sebenarnya punya harapan lebih padanya. Ia mungkin tak perlu menyebut nama, tapi ia perlu bercerita tentang prosedur operasional standar korupsi di DPR. Dia adalah pelaku langsung, dan kini dia sedang merasa bahwa korupsi di Indonesia harus dihabisi. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Saya berharap pengorbanan Enji tidak sia-sia. Dia bisa menjadi salah satu motor utama perlawanan terhadap korupsi di Indonesia. And basically it rise karena a certain experiment. Artinya Mbak, nggak ada orang yang bisa korupsi sendiri. Logically thinking nggak akan masuk akal. Kami juga bersyukur berkat kecepatan dalam bertindak dan mengambil keputusan, serta kekompakan seluruh kader, alhamdulillah, kami berhasil Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menyoroti ex-politikus Partai Demokrat, Angelina Sondag, usai pernyataannya viral di media sosial tentang kasus mega korupsi Hambalang. Buntut dari pengakuan Angelina dalam acara di Kompas TV, kini kabarnya akun Angelina Sondag diblokir. Hal ini seperti ditulis oleh salah seorang warganet di akun Twitternya. Akun Angelina Sondag diblokir, ada apa ya? Apa mungkin karena terkait dengan wawancara Kompas TV beberapa hari yang lalu? Mungkin takut melebar ke Twitter kali? Tulis akun @rd_wr1212. Menanggapi hal ini, KPK minta pada Angelina Sondag agar melapor terkait kasus pelanggaran pidana rasuah di Hambalang itu. Pihaknya mengaku hendak menindaklanjuti laporan yang nantinya dibuat Angelina. KPK mengajak pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki bukti awal dugaan tindakan pidana korupsi untuk dapat melaporkan aduannya kepada KPK. Kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri pada Selasa 5 April 2022. KPK juga mengajak publik untuk mengetahui dugaan praktek korupsi untuk melaporkan pada pihaknya melalui email pengaduan@kpk.go.id. Di saat yang bersamaan, KPK berharap para mantan narapidana korupsi dapat menyampaikan pesan-pesan serta ajakan kepada masyarakat agar jangan sampai melakukan atau terlibat tindak pidana korupsi. Karena hukuman pidana korupsi secara nyata memberikan efek jerah tidak hanya bagi diri pelaku, tapi juga berdampak kepada keluarga, kerabat, dan lingkungan sekitar, katanya. Sebelumnya dalam sebuah wawancara, Angelina mengungkapkan alasan tidak membongkar dalang kasus korupsi Hambalang. Padahal, kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang itulah yang telah membuat mantan istri Adjie Said tersebut kebalik jeruji besi. Angelina mengaku tidak berani mengungkapkan dalang korupsi Hambalang itu demi keselamatan anaknya, Keanu Said. Dia mengungkapkan ingin melihat Keanu tumbuh besar, normal, dan tanpa ketakutan apapun. Namun permintaan KPK terhadap Angelina ini menuai banyak komentar di media sosial. Sebab belakangan KPK dinilai mengalami penurunan dalam menangani kasus korupsi. Salah satunya datang dari pegiat media sosial Denny Siregar.
Negara harusnya melindungi Angelina Sondag sebagai saksi yang wajib dilindungi untuk membongkar rahasia mega korupsi yang belum semuanya terungkap selama ini. Tulis akun @DeniSiregar7. Begitu pula yang dirasakan Ade Armando. Dia mengakui Angie cocok menjadi sosok yang bisa menjadi motor penggerak anti korupsi. Ade membuka mengenalkan Angie sebagai sosok bukan perempuan biasa. Dia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Australia. Angie berprestasi dalam ajang kecantikan hingga menghantarkan dinobatkan sebagai Putri Indonesia 2001. Tidak cukup itu saja, karir Angie pun cemerlang dengan karir yang melesat. Istri Azim As-Said ini berhasil menjadi anggota DPR selama 2 periode dalam amanat sebagai anggota Badan Anggaran atau Banggar DPR RI. Upaya Angie untuk mengungkapkan jika dia melakukan korupsi tidak sendiri, pun diperjuangkan hingga ke tingkat pengajuan kembali atau PK, yang akhirnya memutuskan hukuman 10 tahun penjara dengan denda yang dikurangi. Tidak hanya Angie, tapi melibatkan orang-orang penting lainnya, ujar Ade Armando menceritakan sosok Angie. Duduk di Banggar DPR yang punya kekuatan atau powerful, posisi yang basah, tegas Ade. Lalu yang menjadi perhatian publik ialah mempertanyakan sosok Angie hanya menjadi korban. Apakah Angie hanya pion atau ada aktor utama seperti yang diungkapkan ayah Angie? Ada orang yang mempromosikan lalu menjerumuskan Angie, beber Ade. Namun Angie punya jawaban bijak mengenai alasan tidak membongkar dalang dari mega korupsi tersebut. Katanya dia takut. Yang ada di kepala keselamatan anaknya, Keanu. Dia tinggal sendirian, bertahan hidup dan tidak berusaha menyalahkan orang lain, ungkap Ade. Ade pun mengungkapkan jika sulit untuk tidak berempati pada Angelina Sondag atas penuturan penuh kejujuran tersebut. Apalagi Angie pun sempat mengungkapkan rasa miris melihat hukuman koruptor makin lama makin rendah. Hingga ia pun mengakui belum terwujudnya lingkungan negara yang bersih dari korupsi. Sulit untuk tidak berempati. Saya punya harapan lain. Saya berharap Angie berbicara mengenai peran melawan korupsi, kata Ade. Mungkin Angelina Sondag tidak berbicara soal kasusnya, namun pengalaman akan mengetahui bagaimana prosedur operandi kasus korupsi terjadi. Dia pelaku langsung, ujarnya. Bagaimana bicara korupsi di Indonesia harus dihabisi? Saya harap perjuangan Angie tidak sia-sia. Dia masih menjadi motor penggerak anti korupsi, ungkap dosen Universitas Indonesia ini.